Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak Bapak sekalian? Alhamdulillah sehat. Kayaknya makin semangat ini ya kalian ya, karena mau ujian ini ya hari Senin depan ya, sampai hari Sabtu. Oke anak-anak Bapak sekalian, untuk pertemuan hari ini, Bapak belum melanjutkan materi yang semalam ya, kita review soal lah untuk persiapan ujian MIT. Matematika umum ya di kelas 12. Jadi hari Senin depan di tanggal 21 sampai tanggal 26 selama 6 hari kita kan ada ujian MIT nih. Jadi untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini untuk tahun ini ada ujian mid semester. Ini untuk tujuannya cuma satunya untuk melihat sudah sejauh mana anak-anak Bapak sekalian memahami materi yang disampaikan oleh Bapak Ibunya. Kalau kemarin kan kita tidak ada MIT. Bisa dipahami anak-anak Bapak sekalian? Bisa, Pak. Maka untuk itu sambut dengan bergembiralah ujian semester ini. Jangan suntuk. Kalau disambut dengan suntuk maka hasilnya nanti tidak sesuai yang kita inginkan. Bergembira dengan adanya ujian semester. Oke anak-anak Bapak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yang pertama itu adalah siswa dapat menyelesaikan soal berkaitan dengan statistika. Berarti nanti untuk mid semester itu kan Bapak yang buat. Berarti ada materi yang berkaitan dengan statistika. Berarti itu nanti ada ukuran pemusatan data berhubungan dengan rata-rata, median, modus, desil, persentil, apalagi itu. Dan lain sebagainya ya. Di ukuran letak juga ada simpangan batu, simpangan rata-rata, varian dan sebagainya. Oke. Yang kedua adalah menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Jadi kaidah pencacahan ini nanti berkaitan juga dengan nanti ada permutasi, ada kombinasi. Nah, di situ kita juga sudah belajar. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan soal yang berkaitan dengan peluang. Jadi 3 materi inilah nanti yang keluar dalam ujian mid semester anak-anak Bapak sekalian. Oke, untuk soal yang pertama kita bahas bersama. Dulu. Sebuah keranjang berisi 6 bola kuning dan 5 bola hijau. 6 bola diambil sekaligus secara acak. Pertanyaannya adalah peluang terambilnya 4 bola kuning, langsung nih 4 bola kuning dan 2 bola hijau. Kemarin rumus peluang itu apa nak? Misalnya Bapak buat yang ini adalah peluang A. Rumus peluangnya apa? Misalnya kalau misalnya peluang A, itu rumusnya adalah NA per NS. Ya kan? Oke. Ya, Pak. Kita cari NS-nya dulu. Jadi NS itu kita bisa lihat 6 bola kuning ditambah 5 bola hijau, ada berapa bolanya? 11, Pak. Pinter kali. 11 ya. Berarti kalau udah seperti ini, nah ini berkaitan dengan yang namanya kombinasi. Berarti kita buat ini, kombinasinya. N, kemarin rumus kombinasi apa? Bapak ingati lagi, lupa pasti kalian. Kombinasi N, R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial dikali dengan R faktorial. Ini kan, nak? Yes, sir. Oke, berarti ini kombinasi 11, ini dari 11 ini yang diambil berapa? 6, sir. 6, oke, good. Maka R-nya adalah 6. Oke, berarti kita cari ini 11 faktorial per 11 kurang 6. Berapa faktorial? 5, sir. Hah? 5 ya? 5, Pak. Oh, 5 faktorial dikali 6 faktorial. Berarti 11 faktorial itu 11 kali 10 dikali 9, lalu dikali 8 ya, dikali 7, dikali 6 faktorial. Per 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini 2 kali 6 faktorial. Ada yang hilang nggak, nak? Ada, sir. 6 faktorial. Oke, yang ini
2 sama 4. 8 ya? 10 sama 5, Pak. Oke, 10. Ini jadi 2. Udah ya? 3 Oh, sama 3 nih. 9, Pak. 3 sama Oke. 9, 3 Pak. sama 3. 9. Oke, jadinya berapa, Nak? Jadinya berapa nih? 55. Ini 11 kali 2 kali 3. Gini kan? 66, Sir. Oke, kali 66, Pak. 66. Iya ya. Kali 7 ya. Ini kan? Berapa ini, Nak? Kok 66? tujuh. Ini ada 7-nya nih. Enggak, iya ada 7 aja. 1800. Udah gini aja lah kalau enggak. Nanti kita coret-coret gini aja lah ya. Nanti kita coret-coret aja. Gitu kan? Hasilnya gitu kan, Nak? Oke, Ya, Sir. sekarang kita cari NA-nya. NA-nya itu ini yang diambil, Nak. Berarti 4 bola kuning. Bola kuning ada berapa NS-nya? Bola kuning ada berapa? Berarti 6,4 dikali ya, dikali ini dan kali. Terus bola hijau totalnya ada berapa? Keseluruhan bola hijau ada 5. 2. Kenapa 2? Yang diambil 2. Berarti dari sini kan, Nak, kita bisa lihat yang diambil tuh 4 sama 2 gitu. Bisa dipahami kan sampai di sini? Oke, sekarang kita buat cari ini, berarti 6 faktorial per 6 kurang 4 berapa? 2 faktorial, 4 faktorial. Dikali 5 faktorial per 5 kurang 3. 5 kurang 3. 5 kurang 2, maaf. 5 kurang 2 faktorial difaktorialkan berapa? 3 faktorial ya. 2 faktorial. Oke, jadinya berapa nih, Nak? Ini 6 kali 5 kali 4 faktorial per ini 2 kali 1, 4 faktorial dikali ini 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial ini 2 kali 1. Oke, ada yang hilang nggak di sini, Nak? Ini ya. Ini jadi berapa? 3. Lalu ini jadi 2. Oke, sama dengan berapa itu? Kita tulis saja dulu. 3. 150, Sir. Enggak, 3 kali, ya gini aja, 3 kali berapa? 3 kali 3 kali 5. Kali 5. 2. Kali 5 lagi ya? Kali 5 kali 2. 5 kali 2, Sir. Oke, maksud Bapak gitu. Supaya kita tinggal tulis di sini, Diana. Tulis di sini. Berarti tadi NA-nya adalah 3 kali 5 kali 5 kali 2, ini kali, per 11 kali 2 kali 3 kali 7. Maksud Bapak gini, jadi kan enak dia, tinggal mati-matikan aja. Jadi berapa dia? Mana matikan? Yang 2 habis, yang 3 habis, kan gitu. Lebih mudah kan? Jadi berapa ini tinggal? Tinggal berapa? 25 per 77. 25 per Oke, 77. 25 per 77. Maksud Bapak gitu. Kalau kita bingung kali-kalikannya, udah ginikan aja gitu, lebih mudah. Ada 25 per 77, mana dia jawabannya? Oke, B, ada. B, Sir. Sampai di sini ada pertanyaan, paham nggak? Jadi nanti ini berkaitan dengan kombinasi. Kan kalau dalam kombinasi gini dia, ada 6 bola, bola kuning, 5 bola hijau, taruh dalam kotak, lalu diambil 6 bola, ternyata yang pertama terambil 4 bola kuning. Berarti kan kombinasinya kalau 4 bola kuning kan berarti dia 6,4. Lalu yang kedua nanti kan terambil bola hijau. Hijau itu berarti kan 5,2. Lalu digabungkan, dikalikan dia. Bisa dipahami sampai di sini, Nak? Jadi nanti soal-soal yang berkaitan dengan kombinasi, model soalnya seperti ini dia, Nak, soal ceritanya. Paham? Paham, Pak. Ngomong pahamnya kok kayaknya sedih gitu. Ini sedihnya ngerti apa enggak nih? Nanti Bapak lihatlah hasil ujiannya. Itu ajalah pembuktiannya. Nomor 2. Gimana nih? Sebuah kantong terdapat 10 kartu dengan nomor yang berurutan. Kemudian 1 kartu diambil secara acak. Ini Bapak nggak ngajari main judi ya, Nak? Nanti dikira Bapak ngajari main judi pula. Jika A adalah kejadian kartu terambil nomor genap. Berarti A yang nomor genap, anggotanya berapa aja? 1 sampai 10.
2, 2, 2, 4, 6, 6, 8, 8, 10. Oke, next. Lalu dan B, kejadian kartu yang terambil nomor 2. Berarti nomor 2 berapa? Ya 2 ya. 2, 1. Oke, ini NA-nya berapa? Arti N itu berarti jumlah anggota A ada berapa, Nak? 5, Sir. 5 ya? Kok tadi ada yang bilang 4 tadi? Dengar aku tadi. Ini NB, berapa NB-nya? 1. 1. Pak. 1, Pak. Lalu ini kan kejadian ini nih, peluang kejadian tidak saling lepas. Antara B sama A ini ada yang sama nggak? Ada, Pak. Nah, Ada, berarti Sir. anggota ini A sama irisan B itu, kalau A irisan B kan diambil yang sama, ini dia. Berarti anggotanya adalah 2. Maka NA irisan B itu ada berapa? 1. Iya kan? Ini tidak saling lepas, ini masih ingat nggak? Tidak saling lepas. Ya, Pak. Oke, langsung kita tentukan peluangnya. Berarti peluang A ini ya, atau B itu sama dengan, berarti peluang A ditambah dengan peluang B ditambah dengan dikurang dengan peluang A irisan dengan B. Maka peluang A-nya berapa? 5 per berapa kartunya? 10, Pak. 10. Bapak kira lupa. Terus 1 per 10. 10 dikurang 1 per 1. 10. Habis sama dengan 5 per 10 sama-sama bagi berapa? 1 per 2. Oke. Gampang nggak sampai sini? Ini materi apa, Nak? Waktu SMP pernah belajar nih, materi apa nih namanya nih? Yang ini. Belum, Ya. Pak. Himpunan ya? Ya. Belum. Nggak, SMP itu kan ada yang A gabungan B, lalu A irisan B, ada ini kalau nggak salah ini. Lalu A anggota dari B gitu, ada kan model-model kayak gini kan? Nanti A komplement, ada kayak gini kan, Nak? Ini materi kelas SMP ya? SMP kelas 1 kalau nggak salah. SMP kelas 1 kan SD kelas 2 ini. SMP kelas Oh ya. 2, Pak. Oke, good. Tapi intinya udah paham kan? Oke, lanjut ya, nomor 3 ya. Ya, Pak. Oke, ini nomor 3. Nah, gimana nih? Coba kalian cermati nih, baca nih. Di dalam kotak 1 terdapat 12. Misalnya ini Bapak buat kotak satunya. Itu ada 12 putih sama 3 merah. Lalu kotak 2 itu 4 putih, 4 merah. Lalu pertanyaannya, jika dari kotak 1 dan kotak 2 masing-masing diambil 2 bola satu persatu dengan pengembalian, maka peluang terambil 1 bola merah adalah diambil masing-masing diambil 2. Berarti kalau masing-masing di sini yang kotak 1 ini diambil 2, Nak, dikembalikan. Yang ini diambil 2 dikembalikan. Berarti ada berapa pengambilan? 4. Ada 4 pengambilan kan? Ya, Pak. Nah, pengambilan yang pertama, syaratnya itu adalah 1 bola merah, 1 bola merah aja. Berarti dari kotak 1, ini misalnya ya, dari kotak 1 ini, dari kotak 1, itu terambil 1 merah putih, ya nggak? Nah, Ya, Sir. 1 merah putih dan ini nggak pakai 1 lah, merah putih, ini nggak usah pakai 1, nanti bingung pula. Yang 1 merah, yang 1 putih gitu intinya, dan putih-putih. Kan syaratnya dalam pengambilan ini harus 1 bola merah saja. Berarti pengambilan yang pertama itu, di kotak pertama itu nanti merah putih, ini di kotak kedua, yang ini di kotak kedua, ini di kotak kedua, itu putih-putih. Memenuhi syarat nggak, Nina? Halo? Anak Bapak sekalian? Putih-putih enggak, Sir.
Enggak, maksud Bapak gini, kita kan ambil pengambilan yang pertama, diambil satu dari sini, diambil dari satu, ini perhatikan nih, di dalam kotak yang mana nih? Jika dari kotak 1 dan kotak 2, masing-masing 2 bola satu per satu dengan pengembalian. Berarti nanti ketika diambil, untuk kemungkinan yang pertama itu adalah merah putih dan putih-putih. Di kotak yang pertama itu merah putih, di kotak yang kedua itu putih-putih gitu. Berarti kan ini kan memenuhi dari 4 pengambilan itu, dari 4, ini kan 4 pengambilan kan? Anak Bapak sekalian, ini 4 pengambilan enggak nih? Iya, Dari Sir. pertama nanti yang diambilnya itu adalah merah. Yang kedua nanti ini putih. Lalu di kotak yang kedua ini terambil putih, terambil putih. Berarti dari 4 pengambilan ini kan 1 merah. Syaratnya kan 1 merah. Ya, Pak. Paham nggak? Kalau diambil 1, misalnya Bapak kasih contoh lagi nih ya, di dalam kotak ini ya. Nih, dalam kotak 2 putih, misalnya ini 3 merah. Bapak ambil ini, contoh lain ya, Bapak ambil ini 1 bola. Berapa peluang merah? Kalau 1 bola, berapa peluang merah? 3/5 kan? 3/5, Pak. 3/5 kan, Nak? Ya, Pak. Ini dari mana? Kalau kita pakai kombinasi, ini kan rumusnya adalah yang di atas NA, yang di bawah NS. Oke, kita cari NA-nya. Nih, ya kita cari NA. NA itu bola merah. Kan merah tadi. Berarti merahnya adalah 3,1. Benar nggak? Berapa faktorialnya nih? Berarti 3 faktorial per 2 faktorial, 1 faktorial. Gitu kan? 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Ini 2 faktorial dari mana dapatnya, Nak? 3 kurang 1, Pak. Oke, good. Berarti ini 1. Ini habis. Jawabannya berapa? 3. Lalu NS. NS-nya berapa? Ada berapa nih totalnya? 5. 5. Yang diambil berapa? Nih. 1 kan? Berarti 5,1. Oke, good. Oke, sama dengan berarti ini 5 faktorial per 4 faktorial, 1 faktorial. 1. Berarti ini 5 dikali dengan 4 faktorial. Per 4 faktorial ini kali dengan habis. Jawabannya 5. Kalau berarti kan dapat 3/5. Kalau kita misalnya jawab secara langsung, kalau diambil 1 bola, langsung aja. Merahnya berapa? 3, totalnya ada berapa? 5. Berarti kalau misalnya Bapak kasih lagi nih, misalnya nih ada 5 putih, misalnya 6 merah. Yang diambil misalnya 1 bola. 1 bola. Pertanyaannya adalah berapa peluang putih? Langsung 5 aja. per 11. Pak. Berapa? 5/11. 5/11. Sampai sini jelas nggak? Jelas, Pak. Oke. Anak-anak Bapak yang lain sampai sini jelas nggak? Bisa, Sir. Oke, kalau 1 gitu aja. Oke, kita kembali ke soal. Ini kan pasti ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang di sini Bapak ambil, yang pertama Bapak ambil itu adalah merah. Berarti berapa peluang merah? Berapa peluang merah di sini? 3/15, Pak. Oke, good. 3/15. 15. Lalu bolanya dikembalikan lagi di kotak 1. Lalu Bapak ambil lagi ternyata putih. Berarti berapa peluang putih? 12. 12/15. 12/15. Jelas kan? Sampai sini. Lalu ini kali. Oke, lalu Bapak ambil di sini. Bapak ambil di sini putih. Jadi berapa peluang putih? 4/8, Pak. Oke, 4/8. Lalu Bapak kembalikan lagi di sini. Berarti jumlahnya kan nggak berubah. Bapak ambil lagi, putih lagi dapat. Jadi berapa? 4/8. Oke, 4/8. Oke. Sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Kenapa putihnya itu sampai 3 kali? Karena syaratnya adalah harus 1 merah. Dari 4 Bola kali merah. pengambilan, dia syaratnya 1 merah. Betul nggak? Betul, Pak. Oke, sampai di sini berapa itu jawabannya kalau dikali-kali? Atau ini, ada yang kita hilangkan? Yang ini berapa? 1/5. Ini 3/3. ini 2 ya. 1/2, Pak. Ini 2. 1/2.
Lalu mana lagi? Yang 3 per ini, 15-nya. yang ini 3 ya? Ya. Ya, 4. 3 kan? 3. 12 4, dibagi Sir. 4, 4, Pak. ya kan? Dibagi 3, 4, Pak. 12 bagi 3, 12 Sir. bagi 3, 4, Pak. Enggak, maksud Bapak ini, yang ini kan, ini, yang pertama ini 4, 8, sama-sama bagi 2 kan ini 2. Ini kan 2. Lalu ini 2 kali 2 kan 4. Oh iya, Nanti 2 Pak, iya. kali 4 jadi 3 kan? Lalu ini 3 dibagi dengan Oh, 15. Sama-sama bagi 3 berapa? 5. 1 per 5. 1 per 4. 5. 1 per 5. 5. 5. Ya. Ya Iya, enggak? Pak. Yang ini bisa dibagi Iya, dengan. Pak. Ini berapa jadinya? 1 per 5. 1 per 5. Berarti jawabannya berapa? 1 per 25. Oke, 1 per 25. 0,04, Sir. Udahlah 1 per 25 dulu, nanti 0 pening kepala kalian. Oke, sampai di sini paham? Oke, Bapak hapus dulu lah ya. Ini boleh Bapak hapus ya? Bapak hapus dulu, takutnya nggak cukup. Ya, Sir. Ini tadi kan masih bingung kalian kan? Oke, kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua. Di bola pertama, itu yang terambil yang pertama pasti nanti putih, lalu merah. Di kotak kedua, kemungkinan yang terambil apa? Putih-putih tetap, Putih. ya kan? Ya, Pak. Oke, jadi berapa nih? Pertama diambil di sini putih, jadi punya berapa? Putih. 12 per 15. 12 per 15. Oke, terus merah. 3 per 15. 3 per 15. Kayak gini lagi nih. Ini baru putih. Sama hasilnya, Pak. 4 per 8. Ya nggak apa-apa, nanti kan kita jumlahkan. Ini kan kemungkinan yang terjadi, nak. Berarti berapa hasilnya? 1 per? 1 per 2. Per 25. Peluang itu kan menentukan peluang yang akan terjadi. Kemungkinan. Kemungkinan ketiga. Putih-putih Kemungkinan dan kedua, di kotak pertama itu putih-putih. Di kotak keduanya. merah putih. Merah putih. Oke, merah putih. Udah pinter kalian ya. Oke, good. Baru nanti ada soal bingung kalian ya. Oke, jadi kalau pertama putih, jadi berapa putih di sini? 12 per 15, Pak. Oke, good. 12 per 15. Lalu putih lagi diambil. Udah dikembalikan putih lagi. 12 per 15. 12 per 15. Lalu merah. 4 per ya. 8. Ini 4 per 8. Ini juga 4 per 8 ya. Oke, berapa Iya, jadinya, Pak. Nak? Berapa jadinya? Yang ini 2, yang ini 2. Yang ini sama ini Bapak kalikan jadi berapa ini? 3. 4 ini jadi 3 ya. 3, Pak. Yang ini sama ini jadi berapa nih? 5. 1 per 5. Yang ini sama-sama bagi berapa ini? 3. 4 per 5. 1 per 5. Bagi 3 ya, 4 per 5. Oke, jawabannya berapa? 4 per 25. Oke, good. 4 per 25. Oke, kemungkinan yang keempat. Kayaknya yang keempat, keempat nih kayaknya yang terakhir nih. Terakhir nih, berarti putih-putih merah. dan Putih-putih dan putih merah. oke, good. Putih merah. Oke. Berapa ini di sini? Kayaknya sama ini, 12, 15. Ya kan? 12 per 12, 15. 15. Lalu ini berapa nih? 4 per 8. 4 per 8. 4 per 8. Ini soal ujian nasional ini, Nak. Kayaknya sama ini sama yang ketiga ya. Berarti 4 per 25. Baru kita jumlahkan, Nak. Di mana Bapak tulis? Di atas. 8 per 25 jadinya. Oke, Bapak tulis. 10 per 25, Pak. Ih, cepat kali kalian nih. 10 per 1 per 25 ditambah 1 per 25 ditambah 4 per 25 ditambah 4 per 25. Jadi sama dengan 10 per 25. 10 per 25 itu berapa? Berarti ini sama-sama bagi 5 berapa? 2 per 5 ya. Sama dengan 0,4 ya. Ya, Nak? Ada jawabannya? Oh, ada. Ada E, Sir. Oh, Takutnya ini pula nanti 0,04. 0,4 ya. Oke, sampai di sini agak sulit nggak nomor 3 ini, Nak? Sulit, Pak. Sebenarnya nggak sulit loh, Nak. Ini gini, Repot, kalian harus bisa ini, harus bisa menganalisa dari sini dia. Sebenarnya dari sini dia.
Dari kotak 1 dan kotak 2 masing-masing diambil 2 bola satu persatu dengan pengembalian. Karena dikembalikan lagi, diambilnya 1 bola tapi merah. Jadi kemungkinan yang pertama kan ini, merah putih, putih-putih ini. Nah, seperti ini dia baru dijumlahkan. Berarti ada 4 kemungkinan. Kalau di sini misalnya ada 3 kotak, misalnya ada 3 kotak, di sini diambil 2-2, berarti kan kemungkinan ada berapa kemungkinan? 6 kemungkinan kan? Atau dan seterusnya, mungkin banyak itu. Paham sampai sini ya? Soalnya mudah, cuma nyarinya agak bingung ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini soal ujian nasional ini. Oke, next. Soal nomor 3. Nomor 3. Ini sekarang soal nomor 4 ya. 4, Pak. Oke, nomor 4. Nih. Seorang murid diminta mengerjakan 8 soal dari 18 soal dengan ketentuan nomor 1 sampai nomor 5 harus dikerjakan. Berarti gini dia. Berarti nomor 1 sampai 5 harus dikerjakan. Berarti ini udah soal wajib. Berarti dianggap hilang nih, dianggap nggak ada. 1 sampai 5 ini berarti ada 5 soal wajib yang harus dikerjakan. Dari 18 soal, berarti sisanya ada berapa, Nak? 13, Sir. 13. 13, Pak. Berarti 13, inilah N-nya ini. Ini kan ini materi kombinasi ya, Nak? Ini N. Kenapa materi kombinasi? Karena dia mencarinya itu tidak tersusun gitu. Terserah kita secara acak mau mengerjakan nomor berapa dulu. Berarti yang kita harus mengerjakan ini nomor 6 sampai nomor 18. Dari 6 sampai 18 ini kan kita boleh mengerjakan mana yang mudah dulu. Bisa dipahami kan, Nak, kan? Bisa, Pak. Oke, yang disuruh mengerjakan 8. 5 wajib, berarti kan tinggal berapa? Tinggal 3. 3, Pak. Berarti kan tinggal 3, berarti R-nya ya. R-nya itu sama dengan 3. Berarti kita suruh mengerjakan 3 lagi dari 13 soal. Berarti kombinasi 13,3. Paham sampai di sini, Nak? Paham, Pak. Paham. Paham ya? Oke, ini 13 faktorial per 10 ya. 10 faktorial, 3 faktorial. 10 faktorial 13 dikurang 3 kan, Nak? Iya, Pak. Oke, berarti berapa ini? 13 kali 12 kali 11 kali 10 faktorial per 10 faktorial 3 kali 2 kali 1. Oke, ada yang hilang? 10 faktorial ya, Pak. Oke, good. Yang ini 3 sama 12, Sir. 6 sama 12, Pak. oke, jadinya berapa ini? 2, Sir. Itu 2, Pak. Oh iya, 2 ya. 2, Pak. Sengaja Bapak, kira-kira memperhatikan atau tidak itunya. Aku ngetes aja Bapak. Ngetes aja ya Bapak. Oke, jadi berapa? Berapa? Berarti 13 kali 2 kali 11. Ayo kalikan. Pokoknya ada yang di sini dia. 286, Pak. 2, 28, Sir. 6. Oke, good. Ada jawabannya ya. Oke, D. Paham ya? Paham, Pak. Oke, sekarang nomor 5. Masih ada waktunya, oke? Masih ingat ini materi apa nih? Pakai cara ini ya, apa cara Kotak-kotak. kotak-kotak? Ya, kotak-kotak. Masih ingat deh kotak-kotak tuh ya. Oke, ini berarti ada berapa kotak? 3 ya? 3, Pak. Oke, ini N-nya ada berapa ini? Jumlah N 6. 6. Oke, good. Kita cari. Banyak bilangan lebih besar dari 500. Berarti dimulai dari 5. Berarti berapa dia? Ada berapa? 5, 6, 8, 9. Oke, di sini ratusan, di sini puluhan, di sini satuan. Berarti yang di sini yang bisa diletakkan itu angka berapa? 5, 6, 8, 9. Ada berapa nih, Nak? 4. Ya, 4. Di sini jadi tinggal berapa? 5, Pak. 5. 5, Pak. Oh iya, 5, Pak. Jumlah N-nya kan? Jumlah N-nya itu kan ada 6. Ini. Oh iya, 5, Pak. 5. Nah, lalu di sini tinggal berapa? 4. 4. Karena 2 angka sudah dipakai di ratusan sama di puluhan ya. Oke, jadi berapa jawabannya? 80, Pak. Oke, 80. Berarti kalau nggak diulangi lupa ini ya. Oke, next. Nomor 6. Oh,
Statistik. Ini pasti kita bingung ini dia kalau kayak gini. Yang diketahui histogram, yang ditanya adalah kuartil. Masih ingat rumus kuartil? Ayo. Lupa, Sir. Enggak, Pak, enggak ingat. Ini ya. Q2. Q2 berarti rumusnya itu adalah yang pertama adalah L2 nanti. L2 itu nanti Bapak jelasin. Lalu kali I atau P atau C sama aja ya. I. Lalu di sini adalah N/2 dikurang di sini adalah FK. N tapi K2 per F2. Artinya gini, baru Bapak jelaskan nih. Lupa ini pas ini, statistik. Yang ini namanya tepi kelas bawah. Tepi kelas bawah, tapi dia pada ini, pada Q2. Oke, yang ini namanya adalah panjang kelas. Yang N ini namanya adalah banyak data. Banyak data. Yang FK2 ini adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif, tapi dia sebelum Q2. Ya kan? Sebelum Q2. Lalu yang ini namanya adalah frekuensi. Frekuensi kelas di Q2-nya. Ya. Oke, kita cari. Kita cari apa dulu? L2. Tapi sebelum itu kira-kira N-nya ada berapa, nak? N-nya itu banyak frekuensi itu. Berarti ini dia. N-nya atau banyak frekuensi nih ya. Atau ini frekuensi atau sigma F sama saja itu. Ini berarti 2 ditambah 6 ditambah ini ditambah 10 tambah 9 tambah 7 tambah 3 berapa? 50, Pak. 50. Bapak tanya, 50. Berarti letak Q2 itu menentukan letak Q2 kan berarti N dibagi dengan 2. Berarti 50 dibagi 50 dengan 2. bagi 2. Berarti 25. 25. Berarti 25 itu letaknya di mana? 25. Iya. 25 Di yang Di 10, Sir. yang 52, Pak. di sini ya. Yang 52, Pak. Ya, yang Berat di sini. badan 52. Yang di sini dia. Karena kan ini 2 ditambah 6 itu 8 tambah 13 21 21 ya ditambah dengan 10 31 berarti 25 itu letaknya di sini kan? Ya. Berarti Iya, Pak. letak Q2 itu di nilai tengah itu ya. Nilai tengah 52. Paham sampai situ? Kalau nilai tengah itu 52, kira-kira yang di sini nak sama yang di sini berapa? Kalau ini 52, ini berapa? Kan nilai tengah atau median itu kan batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Main prediksi kita aja berapa? 50 dan 55, Pak. 50 55. 50 54. 9,5, Sir. Ya, berarti 9,5. dia terletak di 50 sampai 54. Ya enggak? Iya, Pak. Karena kan gini, 50 ditambah 54 berapa? 104. 104 bagi 2 berapa? 52 kan? 52. Berarti di sini ini adalah 50. Enggak lah, ini kan apa? Histogram, bukan diagram batang. Oke. Berarti batas bawahnya itu adalah 50, batas atasnya adalah 54. Sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Oke, maka bisa kita peroleh L2-nya itu, kan rumusnya kan batas bawah dikurang 0,5. Gitu kan? Berarti sama dengan 50 dikurang dengan 0,5, itu berarti adalah 49,5. Oke, langsung I-nya berapa? Dari 50 sampai 54, berarti ada berapa? Dulu kalau nggak salah Bapak rumusnya gini. 5, Pak. Nah, rumusnya gini kalau nggak salah itu. Batas atas dikurang batas bawah, lalu ditambah dengan 1. Ya kan? Ya, Pak.
Berarti 54 dikurang 50 ditambah dengan 1. Ini sama dengan 5. Oke. Lalu apa lagi yang kita cari? Apa lagi? Nak? Kumulatif, Pak. Frekuensi kumulatif. Sebelum FK2. Berarti FK2, tapi dia sebelum. Kan di sini dia. Berarti FK2-nya itu berarti 2, yang sebelumnya 2 ditambah 6 ditambah dengan 13. 13. Sama dengan 21, 21. Pak. 1, Pak. Kan sebelumnya berarti letaknya di sini dia kan? Oke, berarti Berapa? F2-nya berapa? Untuk kelas Q2-nya? Inilah. 10, Pak. Oke, good. 10. 10. Oke, baru kita masukkan. Di mana Bapak tulis ya? Cukup di sini ya. Masukkan ini. Berarti Q2 sama dengan Bapak langsung nih. Berarti berapa itu? 49,5 gitu kan? Terus 5. Bentar, cari yang ini. Tambah dengan I-nya berapa? 5. 5, Pak. Nih, N per 2 berarti N per 2 25 dikurang 21. oke 21 per 10. Oke, ini habis jadi berapa ini? 2. Ya kan? Lalu ini berapa ini? 25 dikurang 21 4. 4 bagi 2 2. 2. Berarti Q2-nya itu sama dengan 49,5 ditambah dengan 2. Oke, berapa jadinya? 51,5, Pak. 51. Ada jawabannya? Ada, Pak. Ada, B. Oke, Bapak kira sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Yuk, yuk.